Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Purwati, CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengusir rasa malas selama mempersiapkan diri mengikuti CPNS 2019. Apa aja itu? Yuk, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan bisa mendukung dan memberi semangat kepada konten kreator. Mari kita mulai. Nah, yang pertama adalah jelas cara kita mengusir rasa malas adalah dengan cara menetapkan tujuan atau target kita. Nah, biasanya supaya target dan tujuan itu terlihat terus-menerus, biar mengusir rasa malas, saya menaruh tempelan kertas kecil itu di dinding belajar atau juga di, jadi tiga nih, dinding belajar, lock screen HP atau layar kunci HP, sama wallpaper. Nah, itu nanti saya taruh deh wallpaper saya di bagian video ini, nanti saya kasih. Nah, biasanya saya tujuannya karena pengen jadi CPNS guru matematika, jadi saya tulis mari mewujudkan cita-cita menjadi guru matematika di sekolah negeri, karena saya juga pernah mengajar di sekolah swasta, pernah ngajar di bimbel, dan pengen banget ngajar di sekolah SMA negeri gitu. Jadi salah satunya adalah melalui CPNS 2018. Jadi yuk tetapkan dulu tujuan kamu itu apa, biar tidak terganggu sama HP. Misal HP tuh, saya kan terganggunya juga sama HP. Kalau udah megang HP itu nanti scroll Facebook, scroll Instagram, scroll YouTube, terus Wattpad, GWP, Cabaca, terus Storyal, apalagi ya, platform baca kan banyak banget tuh. Pas tahun itu juga udah mulai banyak-banyak nulis. Nah, jadi terdistrak karena HP. Nah, karena tujuan saya, target saya itu kan saya taruh di HP tuh, saya taruh di layar, saya taruh di wallpaper, saya taruh di lock screen. Jadi pas lihat HP tuh sadar diri, oh saya kan pengen jadi CPNS guru matematika ya, berarti yuk HP-nya simpan dulu. Jadi selama belajar HP-nya saya simpan dulu di lemari, nanti dibuka pas jam istirahat. Jadi kesepakatan dengan diri sendiri, karena kan yang kalau berhasil ya pasti utamanya diri sendiri yang bahagia, keluarga juga pasti ikut bahagia, teman ikut bahagia, tapi yang merasakan sendiri ya diri sendiri. Terus kalau gagal, orang lain juga ikut memberi semangat, tapi yang paling terpukul, yang paling sakit juga diri sendiri. Jadi buatlah kesepakatan dengan diri sendiri. Setelah target itu kita tulis di dinding belajar, di lock screen, di wallpaper, pasti sadar diri kok kalau emang beneran pengen. Jadi yuk tetapkan target, sudahi rebahanmu, dan mulailah untuk belajar. Semangat ya. Nah, yang kedua adalah buatlah grup belajar. Karena saya sadar sih, mengkhianati diri sendiri itu gampang. Nanti aja lah, belajarnya nanti aja gitu. Kadang itu kan self reward sebentar lah, penghargaan diri sendiri. Kan udah belajar nih nonton drama, kan udah belajar nih main girling, kan udah belajar nih baca Wattpad. Nah, itu saya pas tahun 2018 kayak gitu. Nah, demi menghindari resiko seperti itu, saya buat grup belajar. Kalau yang SKD saya nggak buat, saya diikutkan grup belajar sama teman-teman kampus anak FMIPA UNES. Terima kasih ya Resti dan kawan-kawan, terus Bagus, terus Dina dan semuanya yang ngajakin saya grup ngambis SKD ya. Saya lupa nama grupnya apa, nanti saya rekam layar deh grupnya apa. Jadi untuk SKD saya ngikut grup belajarnya anak-anak MIPA. Pas tahun 2014 ada anak fisika, ada kimia, ada biologi. Jadi belajar TIU, TWK, TKP di grup itu. Jadi tiap hari itu ada yang pos soal. Nah, saya karena basicnya matematika, biasanya kasih coret-coretan untuk yang TIU. Jadi saling membantu. Yang pinter TWK ngasih materi-materi TWK. Yang basicnya kayak saya matematika, saya ngasih pembahasan TIU sebisa saya. Jadi kita forumnya diskusi.
Terus juga ikut grup-grup Telegram, walaupun nggak kenal, tapi kan kita bisa ikut semangatnya. Kalau ada yang belajar, pasti kita ikut terkompori belajarnya. Oh, dia itu mau lulus, dia belajar. Saya juga mau lulus, berarti saya juga harus belajar gitu. Terus grup apa lagi ya? Grup Facebook saya juga ikut, tapi sedikit sih, lebih aktifnya di WA sama di Telegram. Jadi kan sering tuh chat WA itu kan. Nanti sadar sendiri kok kalau ada notif WA, oh grup ini tuh selalu rame. Grup apa saya lupa namanya, nanti saya share screen nanti. Terus kalau SKB, nah ini saya inisiatif sendiri buat grup SKB. Jadi setelah SKD terlalui, udah masuk 3 kali formasi, itu adalah persiapan SKB. Nah kebetulan saya dan beberapa teman dari pendidikan matematika 2014 UNES itu ada yang lolos. Terus ada juga teman-teman sama tentor di bimbel, terus teman-teman nulis, Kak Citra, terus Kak Kamal, itu kan teman-teman nulis yang kebetulan juga guru matematika. Jadi kita belajar bareng tuh. Kita saya tiap hari itu drop soal, atau siapa drop soal, nanti kita bahas bersama-sama gitu. Jadi dengan sadar diri kita mulai belajar karena sama-sama pengen lolos CPNS. Jadi kalau kalian sering mengkhianati diri sendiri, sering nanti aja belajarnya, nanti aja, buatlah grup belajar dengan teman sefrekuensi. Oh iya, ngomong teman sefrekuensi, dulu pas belajar SKD, saya itu sering banget diskusi sama Dita Anggita. Halo Dit, kita sering dulu belajar banget ya Dit, untuk TIU, TWK, TKP, kita sering sharing gitu. Karena kita sama-sama pernah mengalami kegagalan di CPNS 2018, jadi sering banget bahas soal dari ini, dari itu, buat video pembahasan, terus terutama yang bagian TKP sama pendidikannya, kan kita sama-sama guru, Dita guru SD, saya guru matematika, jadi bahas tuh. Jadi carilah teman sefrekuensi dalam belajar, hindari dulu teman-teman toksik yang ngajak nongkrong, yang ngajak main, sementara hindari loh ya, bukan jauhi, tapi hindari sebentar, karena kita mau mewujudkan cita-cita dulu, mewujudkan mimpi dulu, jadi gitu. Ajaklah teman sefrekuensi untuk belajar. Kalau mau belajar sama saya, boleh loh, silahkan aja tanya nanti ke WA, nanti saya buatin video di YouTube, atau saya juga kirim coret-coretannya di WA. Atau kalau mau lebih intensif, boleh juga, wah promo ini, les online sama saya. Les online CPNS TIU boleh, kalkulus boleh, persamaan diferensial boleh, aljabar boleh, matematika boleh, terus TIU, TPS, kuantitatif, untuk UTBK juga boleh. Pokoknya apapun tentang matematika saya suka, dan mari kita belajar bersama. Oke. Untuk persiapan SKD, namanya ternyata grup Anfaidah CPNS 2020, karena dibuat waktu tahun 2020 nih, 16 Januari 2020. Terus saya ikut 23 Januari itu. Terus ini drop soal nih, bagus, drop soal, terus nanti nulis jawaban. Jadi sehari itu nggak usah banyak-banyak, 3 soal untuk TIU, 3 soal TKP, TWK gitu. Yang penting konsisten, karena menurut saya mending 1 soal tiap hari tapi konsisten setiap hari gitu, daripada semalam tapi ratusan gitu. Kalau semalam tapi ratusan, itu bukannya bisa mengerjakan, malah bisa pingsan gitu. Jadi mending konsisten dikit-dikit. Terus nanti ini ya guyon biasa, tapi tetap ini ada pembahasan listnya. Terus nanti mulai ikut juga. Ini ada coret-coretan nih, tapi ada coret-coretannya. Oh ternyata masih tak simpen. Ini ada coretannya gini. Jadi saling bahas gitu. Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisa gitu? Ini full terus nih setiap hari nih. Ini banyak banget nih. Nah ini saya juga ikut nih nyimbuk. Nah ini terus ini juga sekarang TWK, jadi hampir tiap hari tuh ada yang ngirim. Terus sampai hari H ujian itu belajar. Ini saya juga tanya nih, kalian belajar gimana TWK-nya? Aku udah belajar dan ngafalin kayak Resti, tapi ngerjain soal TWK jarang banget, bener di separuh. Ini true sekali, karena saya pasti kalau ngerjain tryout untuk TWK pasti nggak pernah lebih dari 100. Sedih jadinya, tapi nggak apa-apa, yang penting lolos PG. Nah, ini juga nih TIU gitu. Oke. Nah ini TIU. Ya, mana apa ya? Ini grup untuk belajar SKB
matematika 2019 nih. Udah banyak yang keluar karena memang sudah diterima dan sudah jarang membahas soal. Tapi sekarang sih mau diaktifkan lagi untuk membahas PPPK gitu ya. Ini banyak banget nih. Bentar tak scroll ke atas dari awal gimana kita belajar setiap hari. 6 September 5 4, 3 September 2, 1. Jadi nggak ada hari tanpa belajar tuh. Tuh, 1 September aja banyak banget seperti ini. 31 Agustus. Terus pokoknya pas menuju SKB itu tiada hari tanpa belajar. Semuanya hampir setiap hari drop soal tuh 29 Agustus, 28 Agustus, 27, 26, 25, 24. Nah, ini semuanya wah, 21, 20. Nah, tiada hari tanpa belajar nih. SKB ini, nah kalau makin mendekati ujian itu tiap hari belajar. Nah ini juga urut kan, tiap hari pasti ada postingan baru. Nah Juni, ternyata dibuat 5 Juni 2020, saya yang buat. Nah ini ada, karena kan dulu itu awalnya sama dek saya sama dek Rohaninya itu kan balas lewat grup, terus kadang juga ada dek Regita juga, ada Linda Ajeng juga, itu bahas soalnya sama ya, daripada japri gitu kan, yang mending saya buat grup sekalian. Nah ini kita bahas nih, kita gambar. Ini ada ya kasih coretan, ini kasih pembahasan kenapa bisa gini, titik berat segitiga sama sisi gitu. Jadi kita juga share nih sumber belajar, yang penting kita ketemu aja sama teman sefrekuensi gitu, teman sefrekuensi untuk bisa saling bahas soal gitu. Jadi biar diri sendiri itu ada temannya, ada yang ngompori. Ini belajarnya soal pretest PPG, karena kebanyakan untuk soal SKB maupun PPPK ya setipe lah dengan soal PPG. Kan tujuan kita biar jadi guru yang profesional. Nah, salah satu syarat supaya diakui sebagai guru profesional adalah mengikuti PPG, pendidikan profesi guru gitu. Ini juga nih, wah ini saya rajin dulu nih. Saya bikin apa nih? Bikin ringkasan. Wah, ini senang saya lihat catatan saya sendiri. Ini sebenarnya dari coretan, terus saya coba tulis rapi. Nah, dari sini terkena deh 2 binder. Kalau ini catatannya Dewi ini. Jadi gitu. Senang saya kalau lihat ini. Jadi mengingat masa lalu, mengingat masa-masa perjuangan, biar pas sudah bertugas, sudah mengabdi kepada negara, tidak malas-malesan, tetap semangat untuk bisa mencerdaskan putra-putri bangsa. Nah ini senang saya lihatnya. Wah ini bahas Mbak NV juga, ini diskusinya lengkap gitu. Silahkan kalau mau ingin bertanya. Nah juga silahkan juga buat grup belajar kamu sendiri sama teman-teman yang sefrekuensi, biar ada yang saling mengingatkan, ada juga yang saling menyemangati. Berjuang sendiri itu melelahkan, tapi kalau berjuang bersama-sama, kalau lelah bisa digandeng, bisa diangkat bareng gitu. Bebannya bisa dibagi rata gitu. Kamu. Nah, yang berikutnya adalah kunjungi mimpi itu, kunjungi target itu, kunjungi cita-cita itu. Nah, kebetulan saya kan daftarnya di formasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan saya juga tinggal di Jawa Tengah. Terus milih sekolah yang beda kabupaten, tetangga kabupaten gitu. Jadi bisa naik motor setengah jam. Nah, pas saya males belajar, terus capek belajar, saya itu naik motor ke sana. Sepanjang jalan saya sholawat tuh kan, udu dulu dalam keadaan suci, udah berwudu, sepanjang jalan saya sholawat, terus dalam hati semoga Lina Perwati bisa mengajar di SMA negeri ini gitu. Terus sepanjang jalan tuh jalan terus gitu, sholawat biar meningkatkan rasa semangat. Terus pas sudah sampai depan sekolah, saya foto yang ada tulisan nama SMA-nya gitu. Terus saya buat wallpaper deh. Jadi pas saya lagi males belajar, lagi nggak pengen belajar, capek belajar, saya lihat foto itu. Terus bayangin diri saya tahun depan setelah CPNS 2019
selesai tes SKD, selesai tes SKB, yang saya akan lakukan adalah bekerja di sini, mengajar di sini. Jadi saya bayangkan itu, karena saya pengen apa yang saya bayangkan itu terwujud, berarti kan usahanya, belajarnya juga harus diwujudkan, jadi mulailah itu belajar. Jadi kalau males, saya naik motor tuh sekalian kan, biar kita lihat lihat pemandangan, menghirup udara segar gitu kan, daripada di kamar terus belajar capek. Jadi ya naik motor terus ke sekolah yang saya impikan. Dulu juga gitu kok, pas saya SBMPTN 2014 sama 2013 kan saya gap year ya, saya berhenti setahun. Pas males belajar, yang saya lakukan ya dulu sih pas SBMPTN kan seharusnya H-1 tuh, H-1 SBMPTN, saya jalan-jalan deh ke MIPA UNES. Jadi sambil sholawat juga supaya nanti bisa belajar di situ. Kebetulan juga pas SBMPTN itu saya tesnya di gedung D. Di gedung D2 itu biasanya pas tempat tes saya itu tempat untuk saya kuliah kalkulus 2 sama Bu Christine, terus sama pengantar struktur aljabar 2 juga di D2 lantai 3. Itu tes saya dulu di situ, kebetulan kuliah juga selama 4 tahun di situ. Jadi datangilah, kunjungi, misal pengen ke ITB nih, pengen kuliah di ITB, datanglah ke ITB gitu. Karena nanti rasakan gitu atmosfernya, rasakan oh nanti saya pengen kuliah di sini gitu. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian menghirup udara segar, biar nggak terus-menerus lihat sumpek di kamar gitu. Jadi sekalianlah jalan-jalan, tapi juga menambah motivasi untuk terus belajar gitu. Cara yang ketiga, jadi bisa tuh diterapkan barangkali biar bisa menambah semangat ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Saya juga masih semangat kok mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kemana lagi kita gitu. Datangi mimpimu ya. Nah, motivasi yang berikutnya adalah refleksi diri. Jadi kita itu bercerminlah diri sendiri, merefleksikan selama ini tuh udah kayak gimana. Tahun udah sekolah, udah kuliah, udah terus kerja juga udah. Pengennya apa gitu. Terus apa yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Masa sih mau seperti ini gitu, saya pengennya seperti ini, berarti yang harus lakukan saya harus begini gitu. Jadi apa yang kita inginkan ya harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kan nggak lucu loh pengen kuliahnya di ITB tapi nggak pernah belajar, terus pengennya jadi PNS tapi nggak pernah belajar, pengennya jadi pengusaha sukses tapi untuk berusaha menambah relasi aja nggak mau. Lah gimana caranya? Kan gitu. Jadi refleksi diri itu, apa yang kita inginkan harus sejalan dengan apa yang kita lakukan, harus sejalan dengan yang kita usahakan. Kan nggak lucu juga. Pengen masuk PTN, pengen masuk mewujudkan cita-cita tapi nggak pernah ada usaha. Ya boleh, tapi kalau kamu punya suatu keajaiban gitu. Jadi keajaiban itu kan bisa kita usahakan dengan cara belajar, berusaha dengan keras. Saya percaya itu sih. Apa yang kita usahakan, ya itu yang kita dapatkan. Kecuali emang ada hal-hal di luar perkiraan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa memperkirakan kok diri kita itu nantinya akan lulus atau akan berhasil. Caranya ya dengan usaha kita. Usaha kita udah dinilai, kita nilai diri sendirilah. Usaha kita udah termasuk hal yang untuk bisa lolos atau enggak gitu. Jadi refleksi diri itu penting. Yang kita inginkan udah sejalan belum apa yang kita lakukan gitu. Nah, yang terakhir yang pasti terjadi pada saya untuk meningkatkan motivasi adalah dengan melihat wajah kedua orang tua, wajah keluarga, dan wajah diri sendiri. Kita pengen apa sih melihat wajah itu? Maksudnya kita pengen melihat wajah itu tersenyum bahagia atau menangis gitu. Kalau saya jelas, saya ingin keluarga saya bahagia, saya ingin saya juga bahagia. Jadi untuk mewujudkan biar bisa bahagia, apa yang harus saya lakukan gitu. Salah satunya adalah dengan mewujudkan cita-cita saya menjadi guru matematika. Itu bahagia sekali. Akhirnya bisa mengajar matematika
di sekolah negeri. Ya walaupun sedih karena harus online gitu, tapi nggak memutus kebahagiaan itu kok. Masih seneng membicarakan hal yang saya cinta, yaitu matematika, belajar di depan kelas. Kalau ada beberapa kali pertemuan tatap muka, walaupun nggak semua, hanya beberapa, karena harus menaati protokol kesehatan, hanya sekitar 5 atau 10 anak atau bahkan 1 anak, itu udah sangat-sangat menyenangkan. Jadi kalau misalnya patah semangat atau lelah belajar, lihatlah wajah orang tua kita di usianya yang tidak lagi muda. Apakah kita ingin membahagiakannya atau masih membebani dengan kebutuhan kita gitu. Jadi sebisa mungkin, karena kita juga bukan lagi usia remaja, bukan lagi usia anak-anak, jangan lagi membebani orang tua kalau bisa. Kalau nggak bisa membantu ya jangan membebani gitu. Jadi semangat ya untuk apapun yang sedang diusahakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk komen di bawah. Boleh juga like dan subscribe atau bagikan tips motivasi ini ke media sosial kamu. Barangkali ada juga yang mengalami krisis motivasi. Jadi tipsnya untuk mengusir rasa malas belajar, yang pertama adalah tetapkan target atau tujuan. Tempel atau tulis di sembarang tempat, yang penting jelas terlihat. Kalau saya di dinding belajar, wallpaper dan lock screen, itu terlihat banget tuh. Jadi pas lihat lock screen, lihat wallpaper, oh saya harusnya belajar gitu. Jadi menghindari untuk bermain gadget. Yang kedua adalah buatlah grup belajar, karena kadang diri sendiri itu juga pengennya self reward gitu. Saya pengen ini nanti aja, jadi biar diingatkan sama teman sefrekuensi. Jadi buat grup belajar. Yang ketiga adalah tadi apa, lupa, datangi mimpi, datangi target itu ke sekolah atau ke kampus yang diinginkan gitu, ke instansi yang dituju. Kalau itu deket ya, karena saya dulu daftarnya di Jawa Tengah, jadi masih dalam lingkup tempat tinggal. Terus yang keempat, refleksi diri. Apa yang kita inginkan, apakah sudah sejalan dengan apa yang kita lakukan. Terus yang kelima adalah pandangi wajah orang tua gitu ya, atau wajah diri sendiri deh. Kalau nggak pengen, kalau ada konflik sama orang tua, wajah diri sendiri deh, kita inginnya diri ini seperti apa, ingin memandang diri sendiri bahagia atau tidak gitu. Yuk, cukup sekian yang bisa saya sampaikan belibet ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.